Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau ngebahas tentang seputar motor lagi ya, motor dengan rangkai SAF. Kalau di video sebelumnya itu gue bahas untuk mencegah karat, yaitu dengan melubangi dek bawah ini, tambahin lubangnya biar aliran airnya itu nggak tersumbat atau kotoran-kotoran nggak tersumbat, jadi nggak tergenang ya kan airnya, akhirnya itu nggak bikin kropos. Nah, mungkin ada yang berpendapat lain kayak gitu ya terserah sih. Kalau itu dari gua caranya kayak gitu. Kalau misalkan mau dicat ulang atau mungkin nggak usah beli motornya sekalian, ya terserah kalian. Ini karena udah terlanjur beli ya. Untuk mencegah berikutnya, yaitu gua dengan menambahkan kolong ya, spakbor kolong, kemudian untuk yang belakang dan yang depan seperti ini. Ini ada tambahan. Jadi fungsinya sebenarnya sih bukan untuk mencegah juga ya, tapi untuk meminimalisir kotoran masuk ke dalam dek atau dalamnya casing ini ya, dalamnya bodi dari motor tersebut. Nah, pertama lihat di sini perbedaannya. Kalau sebelum dipasang, ini kan hanya segini ya, hanya segini kan untuk spakbornya. Nah, setelah gue ditambahin, jadi ada tambahan segini, dan ini cukup meminimalisir kotoran ya yang masuk. Nah, ini kan bekas cipratan ya, cipratan becekan atau air kotoran ya kan. Ini hanya sampai sini, dan selebihnya itu dia nyangkut atau nempel ke sini ya. Jadi dia nggak nyampe atas sini nih. Nah, di sini ini gue perjelas di sini ya. Nah, jadi dia nggak nyampe atas sini nih, kotorannya nggak masuk ke dalam bodi motor ini ya, spakbor yang ini. Jadi kalau misalkan kotoran itu masuk kan ke dalam, kemudian menyumbat bagian bawah deknya ini, air akan menggenang dan bisa bikin kropos juga. Ya ini mah meminimalisir lah ya, mencegah juga bisa sih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian nggak mau kejadian kayak gitu ya terserah kalian lah mau bagaimana caranya. Kalau misalkan gua hanya menyarankan seperti ini, nambah sambungan spakbor kayak gini tuh nggak terlalu mahal kok. Ini gue beli harganya itu sekitar jadi justru lebih mahal yang ininya nih, karena ini dia kayak bikinan sendiri ya, bukan dari pabrik. Dia dari fiberglass kayak gitu, kemudian dicetak ya kan, membentuk seperti ini. Tapi bahannya lumayan bagus dan lumayan presisi. Kemudian ini cara pemasangannya juga gue bor ya. Jadi gue bor ini pakai baut, kemudian ditutupin dengan lem Dexton gitu ya, lem besi, biar bautnya nggak goyang-goyang. Atau misalkan mau pakai double tip juga nggak apa-apa, bisa pakai lem power glue juga bisa kayak gini. Terserah kalian lah cara masangnya bagaimana. Yang jelas ini sih awalnya nggak ada lemnya ya, nggak ada lemnya, kemudian nggak ada bolongannya juga, jadi kita bor sendiri. Nah, kemudian untuk yang spakbor kolong, ini fungsinya selain untuk mencegah kotoran masuk ya ke mesin. Ini kan biasa mesin sini kan kotor ya, karena banyak cipratan-cipratan air. Itu juga ya ketika pencucian ini jadi lebih mudah kayak gitu kan, karena kita cukup mencuci bagian sininya, kemudian mesin-mesin yang di sana pun nggak perlu disemprot air ya, nggak perlu dicuci. Jadi meminimalisir untuk air masuk ke dalam kolong atau dek sini. Jadi kita cukup nyucinya itu, kalau nyuci sendiri ya,
itu bagian sininya aja nih, bagian sini, kemudian bagian sini, dan bagian spakbor kayak gitu. Ini juga pemasangannya gampang, cukup dibaut di sini, kemudian ini terserah mau dilem atau enggak, tapi kalau gue sih enggak, jadi biarin aja kayak gini udah kenceng. Nah kemudian di bagian sini juga nih ada bautnya ya, 2. Ini nanti gue sebutin di deskripsi aja ya mereknya apa, soalnya gue juga lupa ini mereknya apa. Tapi ini yang banyak dibeli orang untuk Beat ya, untuk motor Beat ini yang merek bagus lah ibaratnya, yang presisi dibandingkan dengan yang harga-harga lainnya yang lebih murah. Tuh, kayak gitu. Jadi dia ngebantu banget sih. Kita kotoran itu cuman ada nyampe sini doang nih, karena di sini masih ada celah. Sini masih ada celah. Jadi kotoran nyangkut di sini doang, nggak nyampe ke mesin. Kalau misalkan di sini kita nggak pakai spakbor kolong, dia kotoran kan cipratan langsung ke sini ya. Jadi ini kan cuman karet, dia nggak kuat, kurang kuat untuk nahan cipratan langsung, akhirnya ya ke dalam sono kotor. Tapi karena ini ketahan di sini dan cuman sedikit doang yang langsung ke sini, ke karet ini, akhirnya ya motornya masih bersih ya. Bagian sininya ini belum kotor. Ntar sebentar gue senter dulu. Nah ini kan bisa kelihatan kan, ini cuman debu-debu doang ya, wajar ya namanya buat di jalanan. Tapi untuk lumpur itu nggak ada. Jadi untuk lumpur dia nggak masuk nyampe dalam, cuman debu-debu doang. Ya masih wajar lah ya. Tapi kalau di sini ini lumpurnya numpuk. Tuh ya, di bawah sini juga lumpurnya numpuk. Tuh. Jadi lumpur nggak sampai ke dalam mesin motor ini kayak gitu kan. Ini bukan mesin ya, apa namanya, kayak model, gue juga kurang paham untuk mesin motor ya, cuman ini tuh bukan mesinnya. Mesin ini mah kayak untuk apa sih namanya, angin gitu kan, setelan angin, injeksinya mungkin ya. Kalau ada yang tahu itu namanya apa, di kolom komentar aja ya, boleh komen di kolom komentar, daripada nanti gue salah terus sesat jadinya kan. Ya udah, tujuan gue sih cuman ngasih info untuk nambahin spakbor kolong untuk belakang dan depan. Itu kurang lebih harganya ya habis-habis 150 ribuan lah ya untuk beli keduanya. Tapi gue nggak akan ngasih linknya karena bukan sponsor juga kayak gitu kan. Ya udah, kurang lebihnya